dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Samaan Selamat Berbahagia ini. Oleh karenanya, mari kajian sebelum pada ini kita awali dan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang subuh yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih dikaruniai kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk istiqomah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah yang pahalanya luar biasa. Sholat subuh berjamaah ini jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang saya baca tadi adalah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat ke-69. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah berjanji kepada kita semuanya, yaitu berjanji kepada orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Kalimatnya dalam ayat tadi adalah berjihad di jalan Allah. Tetapi kita lebih, kata jihad ini kadang-kadang dimaknai harus angkat senjata, harus turun di medan perang, harus berdarah-darah. Di beberapa buku tafsir, kalimat ini diterjemahkan orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Jadi walladzina jahadu fina, ini yang dimaksud adalah bagaimana kita di dalam menegakkan agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ini penuh dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh. Contoh misalkan kehadiran kita pada majelis subuh ini dengan kesungguhan. Nah, karena sungguh-sungguh ini akan kelihatan, dan dapat kita rasakan kesungguhan itu pada diri kita. Nah, katanya kalau kita ingin merubah sesuatu, misalkan seorang pemimpin takmir masjid ini ingin merubah bagaimana masjid ini menjadi masjid yang semarak, masjid yang indah,
kemudian jamaahnya juga luar biasa, itu dimulai dari merubah dirinya sendiri. Dimulai dari kesungguhan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, dan kesungguhan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa kemudian ingin merubah sesuatu tetapi diri kita tidak berubah lebih dulu. Dari contoh yang kecil, misalkan dalam urusan rumah tangga kita, kita akan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang seperti surga, atau yang sering disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita ingin merubah itu semuanya, maka harus penuh dengan kesungguhan, dimulai dari diri kita sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai orang tua, untuk mencontohkan bagaimana keluarga yang sakinah. Yang tentunya Islam ajarkan kepada kita, keluarga itu pertama harus dihiasi dengan ibadah. Nabi katakan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Qur'an. Terangi rumahmu itu dengan sholat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah tentunya kalau ini kita kaitkan dengan Al-Ankabut 69, bagaimana kita menyinari rumah kita dengan sholat, bagaimana menyinari rumah kita dengan alunan ayat-ayat Al-Quran itu juga harus penuh dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh. Saya pernah sampaikan bahwa sungguh-sungguh ini sesungguhnya merupakan salah satu ciri atau indikator dari keikhlasan. Maka kalau ada orang mengatakan ikhlas di dalam beribadah, maka ibadahnya ya pasti sungguh-sungguh. Pasti sungguh-sungguh. Kalau katakan ikhlas tapi dia tidak sungguh-sungguh, itu namanya ikhlas-ikhlasan, bukan ikhlas beneran. Nah, satu contoh tadi itu, bagaimana kita membentuk rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita arahkan kepada keridhaan Allah, maka Allah akan berikan jalan kepada kita. Janji Allah tadi dalam Al-Ankabut 69 tadi, orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah itu, maka Allah akan berikan kepada kita. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Ayat tadi melanjutkan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah itu, Allah yang akan menunjukkan kemana jalan kita ini yang lurus. Allah tunjukkan. Ketika ada jalan yang tidak lurus, ketika ada kemaksiatan, ketika ada sesuatu yang tidak benar, Allah sudah tunjukkan kepada kita. Jangan ke sana, itu tidak benar, lurus saja. Dan kita dengan entengnya meninggalkan kemaksiatan itu. Dengan gampangnya. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan keridhaan Allah tadi, dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan, dia terlena, terbuai, dan lebih lama menikmati kemaksiatan itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan keridhaan Allah, ketika dia terjerumus pada jurang kenistaan, Allah segera ingatkan dan dia merasa tidak nyaman. Maka orang-orang yang baik itu ketika kita berada dalam kubangan kemaksiatan itu, kita pada saat itu merasa tidak kerasan, tidak nyaman, ingin segera berpindah. Berbeda dengan orang-orang yang memang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Ketika dia berada dalam kubangan kemaksiatan itu, dia kok tambah nyaman, merasa kerasan.
dan tidak merasa malu. Nah, insya Allah kita yang hadir di majelis ini ketika kita terjerumus dalam hal seperti itu, kita akan segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nyaman dalam komunitas itu. Nah, itulah kemudian kita segera bertobat. Maka ayat itu kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah itu akan menjadikan kita benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin atau orang yang baik itu kan ketika dia berbuat salah, dia itu segera sadar kalau dia salah. Jadi orang yang baik itu kan bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia berbuat salah itu segera ingat ya. Segera sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Dan ketika itu sudah ingat, maka dia segera mohon ampun kepada Allah. Nah, maka mari itu kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk orang yang baik atau tidak? Ya, kalau baik berarti ketika kita ini terjerumus, kemudian misalkan kepleset salah gitu ya, itu segera sadar, oh iya saya yang salah. Bukan kemudian merasa benar. Nah, ada kalimat merasa benar berarti belum tentu benar. Nah, makanya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi lebih kecil lagi misalkan konflik yang terjadi di tengah keluarga kita, itu bukan karena kita rebutan salah, tapi rebutan benar. Ketika dua belah pihak masing-masing merasa benar. Padahal merasa benar itu salah. Hadirin sidang subuh yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya kalau kita ingin sungguh-sungguh ingin menggapai keridhaan Allah, itu Islam ajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, ini Islam ajarkan kepada kita. Caranya adalah kita perbaiki sholat kita. Karena ketika kita memperbaiki sholat kita, ini sesungguhnya kita telah memperbaiki seluruh dalam kehidupan kita. Karena Allah sampaikan kepada kita, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat. Jadi kalau mendirikan sholat yang makna yang sebenarnya dia kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menggapai keridhoannya. Kalau itu kita lakukan, maka segala macam perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, itu akan terhindarkan dari diri kita. Maka rezeki yang tidak baik juga tidak akan masuk pada diri kita. Ucapan yang tidak baik juga menjadi sesuatu yang harus kita hindarkan. Dan merasa tidak nyaman ketika kita mendengarkan saja, itu rasanya telinga kita sudah tidak nyaman. Tetapi kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik, kemudian telinga kita ini sudah tidak ada saringannya, ini pertanda bahwa kita ini belum menegakkan atau mendirikan sholat. Hadirin sidang subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi kita semuanya agar kita mulai bersungguh-sungguh atau meningkatkan kesungguhan kita di dalam mencapai keridhaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita menuju jalannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan dimasukkan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah wa fatkun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Siap le. Kan wong domi dhewe Dalam, jenengan lho. udah rekaman nih. Mantap makane kok nek kok ora penak udah kok bener kok dijual jeblok. Kenapa nih? Ini kita. Siswa. Oh, mumpun damel nih kok. Masuk suara. Oh.